Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua tetap sehat dan masih semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Senang sekali saya Dewi Sinta dapat menjumpai Anda dalam program talk show Transformasi Layanan Umat Kementerian Agama Kabupaten Bantul di MTS Negeri 9 Bantul dengan slogan Happy Student, Successful Masemba. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. Pada edisi hari ini, hari Sabtu 16 April 2022 dengan tema Menuju Madrasah Unggul Intak dan IPTEK. Madrasah yang sering disebut juga sebagai madrasah atau lembaga pendidikan Islam memang harus melakukan langkah-langkah inovatif secara total, tidak hanya berkaitan dengan perangkat kurikulum dan manajemen, tetapi juga harus sampai pada strategi dan taktik operasionalnya. Strategi dan taktik yang dimaksud dibangun dengan melakukan perombakan model-model pendidikan sampai dengan institusi-institusinya sehingga lebih efisien dan efektif. Pemirsa yang budiman, berupaya membahas menuju madrasah unggul, Intak dan IPTEK mengenai bagaimana konsep Intak dan IPTEK agar selaras dengan IQ, EQ, dan SQ dan faktor kunci sukses serta pengimplementasiannya dalam lingkungan pendidikan Islam yaitu MTS Negeri 9 Bantul. Untuk membahas tema kita lebih lanjut, telah hadir di ruangan ini bersama saya Ibu Kepala Madrasah MTS Negeri 9 Bantul, Ibu Nur Hasanah Rahmawati SAG MK. Selamat sore Ibu. Sore Mbak Sinta. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah bilkhair, baik sekali. Sehat ya Ibu ya. Selalu bahagia. Tetap semangat ya Ibu Ati ya. Amin. Insya Allah. Begitu pemirsa sapaan akrab Ibu Ati di MTS Negeri 9 Bantul ini. Baik, kita mulai saja untuk bincang-bincang kita pada sore hari ini. Menurut Ibu nih, bagaimana pendapat Ibu mengenai menuju madrasah unggul Intak dan IPTEK? Terima kasih Mbak Sinta. Dengan saya Budiman, saya ucapkan selamat menanti buka puasa ya, sambil menanti buka puasa nanti kita akan bahas tentang bagaimana menuju madrasah unggul Intak dan IPTEK. Baik pemirsa yang budiman, kita mulai dari madrasah unggul dulu ya Mbak Sinta ya. Baik, madrasah unggul adalah madrasah yang berprestasi, yang memiliki kelebihan-kelebihan baik itu prestasi nasional maupun internasional. Bahkan madrasah unggul bisa dikatakan juga madrasah terdepan. Ya, ibaratnya kalau kita memiliki 5 jari ya, mana nih yang paling unggul? Yang tengah. Yang tengah. Nah, berarti ini adalah yang paling tinggi ya, yang paling lebih daripada yang lain ya, atau bisa dikatakan terdepan. Nah, dalam hal ini unggul IPTAK dan IPTEK maka harus unggul kedua-duanya ya, baik itu IPTEK-nya maupun IPTEK-nya. Bukan hanya unggul IPTEK saja tetapi INTAK-nya tidak, atau sebaliknya unggul INTAK-nya saja tetapi IPTEK-nya tidak, karena dua-duanya itu harus selaras. Iya. Jadi kita mulai dari unggul dalam INTAK dulu ya. Oke. Yang namanya INTAK itu berasal dari kata iman dan takwa. Nah, kita mulai dulu dari iman ya. Iman itu berarti meyakini atau membenarkan, baik itu dibenarkan atau diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan juga dilakukan dengan amal perbuatan. Nah, sedangkan takwa itu berarti memelihara atau melindungi. Memelihara dari apa? Memelihara dari hal-hal yang tidak baik, melindungi untuk berbuat larangan-larangan Allah. Nah, kemudian kalau IPTEK ya, IPTEK tentu berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentu saat ini teknologi itu amat sangat berkembang dengan cepat ya, mempunyai pengaruh yang sangat besar. Ya betul, sehingga madrasah menuju madrasah unggul IPTEK dan IPTEK dan IPTAK-nya jadi unggul keimanannya, unggul ketakwaannya, unggul keilmuan, ilmu pengetahuannya, juga unggul dalam teknologinya. Dan itu
erat kaitannya dengan bagaimana madrasah itu bisa mengoptimalkan IQ, EQ, dan SQ. Nah, jadi tidak hanya mengedepankan IQ saja atau intelijensia saja, yang sebenarnya IQ itu hanya berperan 15%, sedangkan yang 85% itu adalah EQ, emotional quotient, dan spiritual quotient. Iya. Jadi ketiganya itu harus selaras ya Bu ya? Ya, harus selaras, harus seimbang, harus berjalan bareng. Semuanya harus diunggulkan, jangan sampai nanti tidak seimbang sehingga orang menjadi pintar tetapi tidak beriman, tidak bertakwa. Orang menjadi pintar tetapi tidak baik, sehingga itu menjadi sangat yang berbahaya. Suatu saat ketika dia nanti menjadi pejabat, dia bisa saja melakukan hal yang tidak baik, misalnya korupsi atau bagaimana, karena keimanan dan ketakwaannya kurang amalkan. Iya betul. Tapi kalau kita mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi, Ya. jadi ingat ya Bu. Ya, jadi ada rambu-rambunya begitu ya. Jadi pintar tetapi ada kendalinya begitu. Itulah pentingnya keselarasan antara ITEK dengan INTA, IQ, EQ, dan SQ. Begitu juga dengan peserta didik di MTS Negeri 9 ini ya, Ya, tentu, yang mempunyai 3 kecerdasan tadi yang harus selaras. Ya, betul. Selain itu, berhubungan dengan peserta didik, pasti juga ada pendidik. Nah, pendidik ini bagaimana cara mengembangkan ketiga kecerdasan tersebut? Oke. Iya. Ya. Jadi di MTSN 9 Bantul kita memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang luar biasa ya, yang alhamdulillah sampai saat ini bisa mengantarkan siswa-siswi MTSN 9 Bantul dengan meraih ratusan prestasi ya. Karena memang MTSN 9 Bantul sangat mendukung prestasi-prestasi siswa dengan kita fasilitasi dengan berbagai program. Iya. Nah, di MTSN 9 Bantul ini memiliki 9 program unggulan MTSN 9 Bantul. Yang ke-9 program ini sudah mencakup pengembangan optimalisasi IQ, EQ, dan SQ. Nah, ini untuk program yang pertama ini ada giat prestasi akademik, non akademik, dan tahfidz masimba atau GPM. Nah, ini adalah upaya MTSN 9 Bantul untuk mengoptimalkan IQ siswa ya dalam bidang akademik ya, tetapi GPM itu sendiri juga sekaligus untuk bisa mengoptimalkan spiritual quotient siswa karena di situ ada tahfidz masimba. Ya, kemudian untuk emotional quotient di sini ada gerakan literasi masimba atau gelimas ya. Dengan adanya gerakan literasi maka dia akan melatih atau mengolah emosi siswa itu menjadi lebih baik. Dia membaca hal-hal yang menurut dia bisa memotivasi, maka dia akan bisa mengantarkan emosinya menjadi lebih matang, lebih semangat lagi. Kemudian ada program publikasi tiada henti, ketika prestasinya itu dipublikasikan, maka dia akan merasa bangga dan itu adalah satu hal positif untuk emosi dirinya gitu. Kemudian ada Jumat ceria. Nah, ini di hari Jumat siswa-siswa diminta untuk senam bersama. Nah, tentu itu juga akan bisa mengolah emosinya dia, dengan dia senang, dengan dia ceria, maka emosinya juga akan lebih bisa dikendalikan. Kemudian untuk program yang mengoptimalkan spiritual quotient siswa, salah satunya ini ada kegiatan One Day 1000 ya, 1 hari Rp1.000 yang disisihkan dari uang satu siswa. Ini dipakai untuk infak atau sedekah untuk membantu masyarakat sekitar maupun teman-temannya yang membutuhkan. Kemudian ada Sabtu Madrasah Berzikir. Nah, ini diadakan setiap hari Sabtu. Dan ketika kegiatan PJJ maka diganti dengan virtual mujahadah atau mujahadah secara virtual dan diikuti oleh semua siswa, guru, dan orang tua siswa. Nah, ini juga melatih anak-anak untuk memiliki spiritual quotient yang baik dengan cara berzikir. Kemudian ada pengajian guru, orang tua, dan siswa atau PGOS. Nah, ini juga kita adakan beberapa kali. Dan di bulan Ramadan ini juga kita adakan pesantren kilat untuk anak-anak di MTSN 9 Bantul. Kita kirim ke pesantren Al-Fatih ya, Tilawati. Kemudian ada yang kita kirim juga ke House of Wisdom atau Rumah Kearifan, yang di sana siswa ditempa dengan kegiatan-kegiatan rutin seperti di pesantren layaknya.
Kemudian juga siswa dilatih tentang madrasah ramah anak, yaitu dilatih menjadi anak Islami anti kekerasan dan perundungan. Dan itu adalah beberapa program untuk mendukung spiritual quotient di MTSN 9 Bantul. Begitu Mbak Sinta. Jadi anak juga lebih disiplin ya Bu ya? Ya, di samping disiplin juga menguatkan spiritual quotient-nya begitu. Jadi antara IQ, kemudian EQ dan SQ itu seimbang. Iya, selaras. Dan 9 program unggulan MTSN 9 Bantul sudah mengoptimalkan IQ, EQ sekaligus SQ-nya. Sehingga untuk menjadi madrasah unggul IMTAK maupun IPTEK-nya bisa berjalan dengan selaras, seimbang dan maju bersama. Baik, terima kasih Ibu. Sepertinya semakin menarik nih ya Bu ya perbincangan kita pada sore hari ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang budiman, masih bersama kami di Talkshow Transformasi Layanan Umat Kementerian Agama Kabupaten Bantul di MTS Negeri 9 Bantul dengan tema Menuju Madrasah Unggul IMTAK dan IPTEK. Dan kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ibu Atik masih semangat ya Bu ya? Iya, kita lanjutkan lagi ya. Untuk Madrasah Unggul IMTAK dan IPTEK, terutama yang ada di Madrasah MTS Negeri 9 sendiri nih ya Bu ya? Iya. Tentunya anak-anak ini kan masih ABG ya Bu ya? Masa rentan ya? Masih labil emosinya. Nah, pada zaman milenial ini masih banyak sekali pengaruh-pengaruh yang tentunya sangat mempengaruhi kecerdasan emosional siswa. Iya. Bagaimana Ibu cara mengatasinya? Nah itulah Mbak yang menjadi kendala kita. Iya. Ya, jadi kan anak-anak kita itu masih masa ABG tadi ya, yang ingin mencari jati diri, yang rasa ingin tahunya tinggi. Padahal sekarang untuk akses gadget itu tak terbatas. Jadi anak-anak itu bisa mengakses gadget, itu mengakses apapun mereka bisa. Nah ini adalah kendala kita untuk bagaimana orang tua dan guru bisa mendampingi anak-anak ketika pegang HP. Nah, anak-anak diberi pengertian bahwa HP ini memang sangat berguna jika kita bisa menggunakannya dengan baik. Tetapi HP bisa menghancurkan mereka kalau mereka tidak bisa menggunakannya dengan baik. Mereka mengakses situs-situs yang tidak baik, maka itu akan merusak mental mereka. Nah, maka Bapak Ibu orang tua di rumah, mari kita bersama-sama untuk bagaimana mendampingi anak-anak ya di saat usia remaja ini ya, untuk tetap bisa mengendalikan pemakaian HP untuk hal-hal yang baik saja. Dan tentu ini bekal keagamaan itu juga sangat diperlukan, karena ketika anak-anak itu bekal agamanya tinggi, kuat, maka dia akan lebih mudah diarahkan. Bisa untuk membatasi ya Bu? Ya, betul. Nah, untuk di madrasah ya itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu guru pendidik, karena ketika siswa-siswa itu di madrasah maka orang tuanya adalah Bapak Ibu guru pendidik di sini. Begitu. Jadi gadget ini pemirsa salah satu kendala ya, dalam meningkatkan IMTAK dan IPTEK untuk peserta didik ya Bu? Iya, betul. Selain itu, apakah juga letak MTS lingkungan ini? Iya, betul. Yang di antara kota sama desa. Nah, faktor lingkungan juga sangat penting Mbak Sinta, karena itu. Ya, karena memang anak itu akan menjadi baik atau tidak baik itu kan tergantung lingkungannya. Jadi ketika dia itu berada di lingkungan yang baik, maka insya Allah pengaruh-pengaruhnya juga baik. Nah, anak-anak di MTSN 9 Bantul ini sudah tepat ini lingkungannya baik, insya Allah ya, lingkungannya sudah Islami. Tetapi ketika anak itu bermain di luar, berkenalan dengan teman-teman yang kita tidak tahu, maka peran orang tua dan guru harus ketat di sini. Bagaimana memantau dan mengontrol lingkungan anak-anak ketika mereka bergaul dengan teman-temannya. Karena nanti kalau salah bergaul, nah itu bisa berbahaya nih. Mungkin ada nanti terkena narkoba atau mungkin masuk geng yang sekarang ini juga sedang marak melitih itu ya. Itu kan juga efek negatif dari adanya geng anak-anak masa SMP itu. Jadi, apalagi di MTSN 9 Bantul ini kan antara desa dan kota. Nah, ini adalah tempat-tempat yang rawan sekali karena anak-anak kampung yang baru menjadi anak-anak kota
kota. Jadi rasa ingin tahunya itu untuk menjadi anak kota itu seperti apa. Dia ingin menunjukkan bahwa aku nih anak kota, padahal sebenarnya dia belum mampu untuk itu gitu. Nah, jadi peran orang tua dan pendidik ya itu sangat penting untuk membatasi, memantau dan mengontrol pergaulan anak-anak, juga baik dalam penggunaan HP juga lingkungan keseharian mereka. Jadi memang harus saling bekerja sama ya. Betul, dan komunikasi antara orang tua dan madrasah ini sangat diperlukan. Benar sekali. Dan Ibu Ati, apakah dengan adanya kendala yang tadi kita sudah sebutkan, MTS Negeri 9 dapat melampauinya, dan sehingga MTS Negeri 9 ini bisa mengantarkan putra-putrinya menjadi siswa yang berprestasi? Oke, ya ini menarik sekali nih pertanyaannya ya. Kalau ngomongin kendala ini ya memang sesuatu yang berat ya sebenarnya, karena memang kita ngomong 440 siswa dengan berbagai karakter itu tidak mudah. Ya, tapi karena ada sinergi antara Bapak Ibu guru, kemudian orang tua siswa, kemudian antara siswa itu sendiri, dan menjalin komunikasi yang baik antara stakeholder madrasah, maka kendala-kendala tersebut alhamdulillah bisa dilampaui. Dan memang ada beberapa siswa-siswa yang memang minta perhatian, dan itu sebenarnya bukan siswa yang nakal, tetapi sebenarnya mereka itu anak yang kreatif. Nah, cuma memang peran BK sangat diperlukan di sini untuk bisa meluruskan persepsi anak-anak yang mungkin agak kurang benar ya. Dan sebenarnya mereka itu bukannya anak-anak nakal tadi ya, tetapi mereka rasa ingin tahunya tinggi, sehingga mungkin ya memang perlu diluruskan. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya, MTSN 9 Bantul sudah bisa membuktikan bahwa siswa-siswanya berprestasi, baik itu di tingkat nasional, internasional ya, dan bahkan beberapa siswa di MTSN 9 Bantul ini sudah bisa melanjutkan ke madrasah-madrasah unggulan tanpa tes atau lewat jalur prestasi, seperti di MAN 1 Yogyakarta, kemudian MAN 2 Yogyakarta, kemudian MAN 4 Bantul. Sudah ada siswa-siswa kita yang diterima di sekolah tersebut. Pemirsa yang budiman, tak terasa nih Bu Ati, sudah 20 menit ke depan bincang-bincang kita pada sore hari ini. Sebelumnya silakan Ibu Ati untuk memberikan kesan dan pesan atau kesimpulan kepada pemirsa. Oke, baik, terima kasih Mbak Sinta. Yang sudah kita diskusikan tadi adalah tema menuju madrasah unggul, INTAK dan ITEK. Unggul di sini adalah berprestasi baik itu nasional maupun internasional. Nah, unggul dalam hal apa? Unggul dalam hal ITEK maupun INTAK. Dalam ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi, juga keimanan dan ketakwaan. Nah, dengan ini pula maka akan selaras dengan pengoptimalan dari IQ ya, intelligent quotient, kemudian EQ, emotional quotient, dan SQ, spiritual quotient. Nah, di MTSN 9 Bantul insya Allah kami sudah memfasilitasi program-program tadi yang sudah saya jelaskan untuk bisa mengoptimalkan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang unggul ITAK dan ITEK-nya baik dalam intelligent quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Jadi nggak salah nih orang tua yang sudah memasukkan putra-putrinya di MTSN 9 Bantul, yang saat ini MTSN 9 Bantul sudah ditempatkan sebagai madrasah unggulan riset ya. Kemudian madrasah unggulan akademik, kemudian madrasah piloting ZIWBK yang alhamdulillah saat ini sudah lolos di beberapa tahap penilaian ya untuk 9 satker di Indonesia, satu diantaranya adalah MTSN 9 luar biasa. Kemudian satu lagi MTSN 9 Bantul juga menjadi percontohan madrasah ramah anak. Dan prestasi-prestasinya tentu juga sudah tidak diragukan lagi baik di tingkat nasional maupun internasional. Itu Mbak Sinta. Ya, baik Ibu Ati, terima kasih. Semoga semakin sukses. Amin, amin. Pemirsa yang budiman, jadi kesimpulan dari talk show pada hari ini adalah madrasah unggul itu merupakan pendidikan yang lahir dari sebuah keinginan untuk memiliki madrasah yang mampu berprestasi di tingkat nasional dan dunia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ditunjang akhlakul karimah. Sebagai seorang pendidik harus mampu mengembangkan EQ agar peserta didik lebih cepat berhasil dalam belajar,
Tidak dipungkiri, IQ mempunyai peran besar dalam menentukan keberhasilan peserta didik, tetapi juga faktor emosi dan spiritual turut bermain dalam menentukan keberhasilan seseorang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, talkshow Transformasi Layanan Umat Kementerian Agama Kabupaten Bantul di MTS Negeri 9 Bantul pada sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan pengalaman berharga dari praktek baik yang telah dilakukan Ibu Nur Hasanah Rahmawati SAGMM atau Ibu Ati selaku Kepala Madrasah MTS Negeri 9 Bantul. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan membuat kita semua tergerak untuk mengikuti praktek baik yang telah dilakukan. Saya Dewi Sinta pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Yang terakhir, kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.